Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Langsung saja kita masuk ke materi. Jadi insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang at-tashih. Apa itu tashih? Tashih ialah membenarkan bagian ahli waris yang pecah. Membenarkan bagian ahli waris yang pecah. Kita kasih contoh. Di sini ada zaujah, 6 bintun, dan amun syakik. Zaujah bagiannya 1/4, 6 bintun karena jamak 2/3, am syakik asobah, KPK-nya 12 dibagi 4 3, 12 dibagi 3 4 dikali 2 8, sisanya 1. Nah, kita lihat di sini ada 6 bintun. Bintun ada 6 orang. 6 bintun bagiannya 8. Ini kita namakan ru'us. Ini kita namakan ru'us. Dan ini yang namakan as-siham. Siham atau ru'us 6, siham 8. Bagiannya 8 untuk 6 orang. Bisa nggak 8 dibagi 6 orang? Tidak bisa. Ini tidak bisa dibagi. Maka kita namakan ini dengan al-inkisar, pecah. Jadi 8 dibagi 6 itu pecah hasilnya. Koma. Jadi dalam faraid itu tidak boleh ada koma. Maka yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu cara menyelesaikan agar 6 bintun ini bisa mendapatkan bagian yang tidak pecah. Nah, kita langsung masuk ke pembahasan. Nah, untuk tashih sendiri itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, al-inkisar ala fariqin wahid. Al-inkisar ala fariqin wahid. Yang pecah cuma satu kelompok, farik, satu kelompok. Kayak contoh yang tadi itu 6 bintun aja yang pecah. Yang ahli waris yang lain tidak pecah. Maka itu masuk ke al-inkisar ala fariqin wahid. Dan yang kedua, al-inkisar ala aktsar min farik. Al-inkisar ala aktsar min farik. Pecahnya itu lebih dari satu kelompok. Jadi ada beberapa kelompok atau beberapa ahli waris yang bagiannya pecah. Nanti akan kita bahas di pembahasan setelah ini. Jadi di sini ada 2 contoh. Contoh al-inkisar ala fariqin wahid. Kita selesaikan di sini masalahnya. Jadi di sini ada zaud 2 ibn sama 2 bintun. Zaud bagiannya 1/4 karena ada keturunan. 2 ibn dan 2 bintun bagiannya asobah. KPK-nya 4 dibagi 4 1, sisanya 3. 3 ini tidak bisa dibagi 2 ibn dan 2 bintun. Maka ini pecah satu kelompok. Bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, sebelum masuk ke cara penyelesaian al-inkisar, antum wajib tahu pembagian ibn dan bintun. Ibn dan bintun itu bagiannya 2, ibn bagiannya 2 kali bagian bintun. Lidzakari mithlu hadzil unthayain. Bagian laki-laki itu 2 kali bagian perempuan.
Ini berlaku di ukhtun syakikoh dan akh syakik, ukhtun li'ab dan akh li'ab, dan bintu iben dan iben. Jadi 4 ya. Iben dan bintun, iben dan bintu iben, ukhtu syakikoh dan akh syakik, yang terakhir ukhtun li'ab dan akh li'ab. Ini bagiannya lidzakari mithlu hadzil unthayain. Bagian laki-laki 2 kali bagian perempuan. Kita kasih permisalan biar lebih jelas. Misal di sini ada iben dan bintun. Maka bagian iben 2 kali, 2 bintun 1. Iben 2 bintun 1. Karena lidzakari mithlu hadzil unthayain. Laki-laki bagiannya 2 kali perempuan. Atau contoh lain, 2 iben 1 bintun. 1 bintun. Maka bagian 2 iben itu 4. Bagian 1 iben 1. Contoh lain, iben 2 bintun. Ibennya 2, 2 bintunnya 2. Contoh lain, 3 iben 3 bintun. Bagian 3 iben dikali 2 6. Bagian bintun tetap 3. Begini. Jadi laki-laki 2 kali bagiannya perempuan. Insya Allah bisa dipahami ya. Jadi ketika kita melihat ini 2 iben dan 2 bintun, berarti bagian iben berapa? 2 dikali 2 4. Bagian bintun 2 dikali 1 2. 4 tambah 2 6. Jadi ru'us 2 iben dan 2 bintun itu 6. Kepalanya 6. Apakah bisa siham ini, bagian mereka berdua ini 3 dibagi 6 kepala? Apakah bisa 3 dibagi 6? Tidak bisa pastinya. 3 tidak bisa dibagi 6. Maka ini inkisar. Untuk caranya kita selesaikan dulu yang ini, nanti kita bahas dua-duanya. Dan berikutnya zaujah iben dan 2 bintun. Zaujah bagiannya 1/8, iben dan 2 bintun asobah 8, 1 sisa 7. 7 untuk iben dan 2 bintun. Berarti ru'us iben dan 2 bin berapa? Ibennya 2, karena 1 jadi 2, 2 bintun 2 tetap. Berarti totalnya 4. Siham mereka berdua itu 7 dan ru'usnya 4. Apakah bisa 7 dibagi 4? Tidak bisa. Maka ini inkisar ala fariqin wahid. Karena zaud ini nggak pecah, karena pas 1 bagiannya 1. Zaujah juga 1 bagiannya 1 pas. Jadi bisa dibagi. Tapi yang untuk ini dan ini itu tidak bisa dibagi. Dan bagaimana cara membaginya? Bagaimana cara mentasihnya? Yang pertama kita lihat antara ru'us dan siham. Apabila di antara keduanya itu ada FPB. Apa itu FPB? FPB adalah faktor pembagian terbesar atau faktor persekutuan terbesar. Jadi kita mencari, misal di sini kan ada 3 ada 6. 3 6. Bilangan atau bahasa bebasnya, bahasa gampangnya, bilangan yang bisa dibagi oleh kedua bilangan ini. Bilangan yang bisa membagi. Bilangan yang bisa membagi dua bilangan ini. Berapa? 3.
6. 3 bisa dibagi 3, 6 bisa dibagi 3. Maka kita ketemu FPB nya 3. Kemudian FPB ini 3 terus ini ya, 3 ini digunakan untuk membagi ruusnya. Di sini ruusnya 6 dibagi 3 berarti 2. 2 kita taruh di sini sebagai musbat. 2 sebagai musbat. Kemudian kita pindahkan ke atas. Musbat ini kita pindahkan ke atas. 2. Ini kita jadikan sebagai juz'us saham. Juz'us saham untuk dikalikan dengan aslul mas'alah. 2 dikali 4 sama dengan berapa? 8. Nah, kemudian kita kalikan setiap sihamnya pada juz'us siham. 1 dikali 2, 2. 6 dikali 2, 3 dikali 2, 6. 6 untuk 2 iben dan 2 bintun. Dan kita kasih setiap iben berapa bagian iben? Tadi kan 4. Berarti 4. 2 bintun berarti 2. Dan setiap bagian, oh ini kan 2, berarti setiap orangnya bagiannya 2. Ini 1. Nah, kemudian berikutnya contoh satunya lagi, kita lihat sama, dilihat antara ar-ru'us dan siham. Apakah di sini ada FPB 7 dan 4? Apakah ada FPB? Bilangan terbesar yang bisa membagi kedua bilangan ini. 4 nggak bisa, 7 nggak bisa dibagi 4. Maka kita tidak menemukan di sini FPB. 74 ini tidak ada FPB-nya. Terus gimana kalau nggak ada FPB-nya? Kalau nggak ada FPB-nya, langsung kita jadikan ruusnya 4 ini sebagai musbat. Kita taruh sebagai musbat 4. Kemudian kita naikkan ke atas sebagai juz'us saham, dikalikan dengan aslul masalah. 8 dikali 4 berapa? 24. Setelah kita menemukan jadi hasil ini kita namakan dengan masohu al-mas'alah. Masohul mas'alah. Ini kan aslul masalah, kalau ini masohul masalah. Masalahnya sudah sempurna. Kemudian kita kalikan setiap siham dengan juz'us saham. 1 kali 4, 4. 7 kali 4 apa? 28. 28. Jadi berapa totalnya ini? 28 ditambah 4 berapa? 32. Oh afan, ini 8 dikali 4 32. Afan, ini berarti 32. Nah, jadi pas ini. Kemudian kita lihat di sini iben tadi 1, 2 bintun. Oh, afan, 28 kita bagi 4. 28 dibagi 4 7. Jadi bagian iben 7 dikali 2 berarti 14. Kemudian 2 bintun, 7 dikali 2 sama 14. Iben 1, maka bagiannya 14. 2 bintun per bintunnya ini jadi 14 dibagi 2 jadi 7. Per bintun mendapatkan 7. Nah, ini contoh atau pembahasan tentang al-inkisar ala fariqin wahid. Dan kita masuk ke al-inkisar ala aktsar min fariq. Nah, sini sudah ada contoh al-inkisar ala fariq ala aktsar min fariq. Pecahnya itu lebih dari 1 aktsar min fariq. Kita selesaikan yang ini. Kita lihat berapa bagian. Zaud bagiannya 1/4.
3 bintun 2/3, 3 akh syakik asobah. KPK-nya 12. 12 dibagi 4, 3. 12 dibagi 3, 4 dikali 2, 8. Berapa sisanya? 1. Dan kita lihat zaud karena sendiri bagian 3. 3 bintun. Nah, di sini 3 bintun. Bagiannya 8. Apakah 8 ini bisa dibagi 3? Tidak bisa. 8 tidak bisa dibagi 3. Maka ini inkisar. Dan kita lihat 3 akh syakik. Bagiannya 1. Apakah 1 ini bisa dibagi 8? Tidak bisa. Maka ini inkisar. Berarti ini inkisar ala fariqin wahid. Jadi inkisarnya ada dua kelompok. Itu bintun dan akh syakik. Nah, dan bagaimana cara menyelesaikannya? Sama kayak tadi, kita lihat antara siham bintun dan ru'usnya. Apabila di antara bilangan ini, dua ini, ada FVB-nya, maka kita bagi ru'usnya dengan FVB tersebut. Tapi kalau nggak ada, kita langsung masukkan ke musbat. 8, nah di sini ya, 8, 3. Apakah ada FVB-nya? 3? Enggak. 8 tidak bisa 3. Berarti tidak ada FVB-nya di sini. Maka langsung kita letakkan ru'usnya ke musbat 3. Dan 3 sama 1. 1 dan 3. Apakah ada bilangan FVB-nya? Tidak ada. 1, 3 tidak ada FVB-nya. Langsung kita letakkan 3 di sini sebagai musbat. Nah, setelah kita menemukan musbat ini, dua musbat ini, kita cari dengan KPK. Berapa KPK antara 3 dengan 3? Berapa KPK antara 3 dengan 3? KPK itu bilangan terkecil yang bisa dibagi kedua bilangan ini. Berapa? Jadi 3 ya. 3 bisa dibagi 3, bisa dibagi 3. Jadi kalau sama langsung aja masukin 3. Berarti 3 ini kita naikkan ke atas sebagai juz'us saham. 3 juz'u as-saham. Kita kalikan dengan aslul masalah. 12 dikali 3 berapa? 36 ya. Kemudian kita kalikan juz'u siham dengan siham setiap ahli waris. 3 kali 3 9, 8 dikali 3 24, dan 3 kali 1 3. Kita total sama nggak dengan maqsuhul masalah? Maqsuhul masalah. Kalau sama berarti benar. 24 ditambah 3 27 ditambah 9 36. Benar. Nah, kemudian kita bagi 24. Bagian bintun itu 3. Kita bagi 24 dibagi 3. 24 bagi 3 berapa? 8. Jadi setiap ahli waris mendapatkan 8. Di sini akh syakik ada 3, sihamnya 3. Bisa dibagi kan? Berapa? 1. Jadi setiap ahli waris mendapatkan 1. Nah, ini pembahasan al-inkisar atau at-tasfih. Jadi untuk al-inkisar ala aktsar min fariq itu maksimal menurut kesepakatan ulama faraid itu maksimal 4. Adapun lebih dari 4 itu belum dijumpai. Jadi maksimal yang ahli waris yang pecah itu maksimal 4. Nah, jadi anak ulangin ya. Untuk menentukan menentukan musbat itu dilihat ru'us dan sihamnya. Kalau antara keduanya ada FPB, maka FPB itu digunakan untuk membagi ru'us. Tapi kalau nggak ada FPB, langsung kita masukkan ru'us ini ke musbat. Nah, tapi kalau ada kita bagi kalau ada FPB-nya digunakan untuk membagi ru'us,
Tapi kalau nggak ada, langsung kita masukkan ke muthbat. Dan untuk menentukan muthbatnya, maksudnya menentukan cucu sahamnya, kita lihat antara muthbatnya dengan KPK. Misal bilangannya 3 dan 4, kita ganti ya, ini 3 dan 4. Berapa KPK-nya? Berapa? 12. Ini kita masukkan 12 ini ke atas sebagai cucu saham. Nah, kita cukupkan pembahasan at-tasheeh. Insyaallah bisa difahami ya. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.